Sobat Lumajang 1 saat ini sudah persiapan untuk rilis update terkini COVID-19 di Kabupaten Lumajang oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Lumajang. Kita lihat Bapak Bupati didampingi oleh periksa absen pakai masker semua, Wakil Bupati dan juga jaga jarak. Bapak Sekda Kabupaten Lumajang. Yang punya masker tetap dipakai, jangan dipakai separuh. Ada yang biasanya dipakai separuh, mulutnya ditutup, hidungnya enggak. Yang penting matanya nggak usah ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan semua, malam hari ini saya bersama Ibu Wakil Bupati dan Pak Sekda akan menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan perubahan data berkenaan dengan perkembangan penanganan virus corona di Kabupaten Lumajang. Pada hari ini tanggal 22 bulan April 2020 kita sudah mendapatkan konfirmasi dari Kementerian Kesehatan sekaligus telah mendapatkan konfirmasi dari Gugus Tugas Pencegahan COVID-19 Provinsi Jawa Timur berkenaan dengan perubahan data penanganan virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Lumajang. Pertama, perubahan data itu ODP sejumlah 313 dan PDP pasien dalam pengawasan berjumlah 37 orang dan yang confirm positif corona bertambah 2 dari yang sebelumnya 8 orang saat ini menjadi 10 orang. Jadi saya ulang bahwa yang positif malam hari ini bertambah 2 orang dari yang sebelumnya kita terkonfirmasi 8 orang yang positif. Malam hari ini bertambah 2, totalnya adalah 10 orang yang confirm positif virus corona. Data terkait dengan 2 orang tersebut adalah: pertama, atas nama SK, umur 72 tahun, dari Kecamatan Tempeh, perempuan. Faktor resikonya adalah merupakan jamaah umroh dari travel dari Kabupaten Banyuwangi. Atas nama SK, pada tanggal 14 Maret tahun 2020 mengeluhkan beberapa gejala bronkitis atau batuk dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dr. Haryoto. Dan pada saat tanggal 14 Maret 2020 itu statusnya ketika masuk Rumah Sakit Dr. Haryoto adalah ODP – karena menjadi bagian dari klaster jamaah umroh
yang merupakan travel dari Kabupaten Banyuwangi. Hasil diagnosa ketika menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dr. Haryoto adalah diagnosis bronkitis kronis. Sejak tanggal 14 dalam proses rawat inap di Rumah Sakit Dr. Haryoto, pada tanggal 17 Maret 2020 kondisinya membaik. Jadi secara klinis ada perkembangan yang baik terkait dengan keluhan diagnosis bronkitis kronis itu, yang pada tanggal 17 Maret 2020 bisa secara klinis dinyatakan atau dapat melakukan menjalani rawat jalan dan keluar dari rumah sakit. Saya ulang, keluar dari rumah sakit pada tanggal 17 Maret 2020 karena kondisinya membaik. Dalam proses menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dr. Haryoto, tepatnya pada tanggal 13 April 2020, dilakukan pengambilan swab atau pengambilan air liur di hidung, di mulut, dan di tenggorokan, atau yang disebut dengan swab. Dan berdasarkan hasil tracking terhadap keluhan yang sama pada suami atas nama SK yang juga merupakan satu jamaah umroh dari travel yang sama, sehingga dilakukan swab kepada keduanya, SK dan suami SK. Dan hari ini tadi telah keluar hasil swab atas nama SK yang dinyatakan positif virus corona. Dan saat ini atas nama SK kondisinya masih stabil, keadaan sehat, dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang kedua, tambahan atas positif virus corona adalah atas nama AQ, umur 52 tahun, dari Kecamatan Lumajang. Atas nama AQ merupakan ASN di salah satu institusi yang ada di Kabupaten Lumajang. AQ merupakan klaster pelatihan tim kesehatan haji Indonesia dan tim pembimbing haji Indonesia yang dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada tanggal 9 sampai 18 Maret 2020. Atas nama AQ telah dilakukan rapid pada pertengahan April tahun 2020, dan hasil dari pemeriksaan darah melalui rapid atas nama AQ dinyatakan negatif atau hasilnya adalah
negatif. Kemudian bersamaan dengan klaster peserta pelatihan haji di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, maka atas nama AQ juga dilakukan pemeriksaan pengambilan sampel swab pada tanggal 13 April tahun 2020. Bersamaan dengan beberapa peserta pelatihan haji yang lain yang juga dilakukan swab pada tanggal yang sama. Dari hasil swab pada tanggal 13 April 2020, hari ini telah disampaikan hasilnya oleh Balai Besar Laboratorium Kementerian Kesehatan bahwa hasil swab atas nama AQ adalah positif. Saat ini kondisi AQ dalam keadaan sehat, tanpa gejala, tanpa ada indikasi medis, dan tentunya atas nama AQ dalam keadaan sehat. Dan saat ini telah melakukan bekerja dari rumah, karena AQ adalah ASN di institusi yang ada di Kabupaten Lumajang dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Khusus untuk AQ akan kami lakukan swab ulang pada tanggal 23 April 2020. Artinya besok AQ akan kita lakukan swab ulang dengan beberapa pertimbangan kondisi kesehatan yang saat ini sangat sehat, dan tentu juga tidak ada gejala medis dan tidak ada keluhan medis yang dialami oleh atas nama AQ. Itu beberapa hal yang hari ini kami umumkan terkait dengan perubahan data perkembangan dalam rangka pencegahan virus corona di Kabupaten Lumajang. Saya kira itu, ada tambahan? Cukup, ada yang tanya? Terkait 7 teman dari AQ dan pelatihan haji yang lainnya, gimana namanya Pak? Ya, saya ingin sampaikan, kami tidak bisa mengumumkan hasil rapid. Tentu nanti akan kita umumkan apapun hasilnya swab yang berkenaan dengan orang-orang yang telah dilakukan pemeriksaan pengambilan sampel swab. Misalnya tadi SK yang awal tadi saya sebutkan, yang kita swab suami istri, SK dan suaminya. Dan hasilnya adalah yang SK positif, yang suaminya negatif. Untuk AQ, bagaimana perlakuan dengan teman-teman dan juga lembaganya? Ya, tentu beberapa waktu ini sesegera mungkin setelah saya mengumumkan berkaitan dengan keadaan positif yang bersangkutan, kita akan minta kepada institusi yang berkenaan dengan AQ, akan kita minta untuk melakukan penanganan lebih ketat, dan usulan kami sebenarnya adalah untuk kantornya atau institusinya melakukan kegiatan kerja di rumah atau tidak ada kegiatan perkantoran yang ada di kantor di mana AQ saat ini sebagai ASN. Saya kira itu. Ada lagi? Ada 2 pertanyaan Pak Presiden. Untuk mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah, Ya. karena di sisi lain ada orang yang isolasi di rumah
sakit, bagaimana menjaga kualitas isolasi bagi mereka yang berada di rumah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang positif dan tidak itu sepertinya tergantung dengan hasil swab. Hari ini ODP kita nambah, PDP banyak, tapi satu persatu mereka positif hanya berdasarkan swab. Tidakkah misalnya Pemda Lumajang mengusulkan kepada gubernur agar tes swab itu tidak lagi di Jakarta, tapi di Surabaya? Karena untuk Pak, Lumajang saja yang harus dites sekian orang, ODP-nya sekian. Kalau ini tambah banyak, saya yakin akan tambah lama proses seseorang dinyatakan positif. Artinya bukan tidak ada yang positif, untuk tes saja yang lama. Apa tidak ada keinginan untuk usulan jangan ke gubernur agar pusat lab itu tidak lagi di Jakarta saja? Ya. Ya, itu juga yang hari ini terus disampaikan oleh semua bupati, wali kota yang ada di Jawa Timur berkenaan dengan sarana fasilitas yang tentu bagi daerah itu penting, karena begitu ada informasi yang lebih cepat terkait dengan orang-orang yang positif, tentu penanganannya juga lebih cepat. Tapi ingin saya sampaikan bahwa pertama, soal swab di Jawa Timur ini ada 2 tempat dan dua-duanya di Surabaya. Satu, Balai Besar Laboratorium Kementerian Kesehatan yang ada di Surabaya. Yang kedua di Pusat Penelitian Universitas Airlangga. 2 lembaga ini yang memiliki alat yang bisa mendeteksi terkait dengan pengambilan sampel swab atas seseorang yang bisa diidentifikasi terkait dengan terjangkitnya virus corona. Artinya virus itu bisa dideteksi di Jawa Timur ini oleh 2 lembaga tersebut, Balai Besar Laboratorium Kementerian Kesehatan, tepatnya di Surabaya, dan satunya adalah Pusat Penelitian Kesehatan di Universitas Airlangga. Tetapi langkah berikutnya setelah ada hasil dari laboratorium yang ada di Surabaya, baik di kedua-duanya, 2 lembaga tersebut harus mendapatkan verifikasi dari Kementerian Kesehatan, tepatnya di Pusat Balitbang Kementerian Kesehatan di Jakarta, hingga kemudian diputuskan apakah sampel yang diambil itu berdasarkan hasil analisa swab yang dilakukan oleh 2 lembaga itu betul-betul memiliki validasi yang kuat atau tidak. Nah, dari kementerian di Jakarta, begitu hasil analisanya dinyatakan positif, maka hasilnya akan disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan kemudian disampaikan kepada pemerintah provinsi, dan untuk juga diumumkan nama yang bersangkutan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang. Jadi mekanismenya itu. Di semua kabupaten tidak memiliki alat itu. Jadi protokoler dalam melakukan analisa terhadap sampel itu memang dilakukan oleh 2 lembaga itu, dan itu sudah menjadi bagian dari langkah penanganan COVID-19 di Jawa Timur dan Indonesia. Saya kira itu. Kemudian soal isolasi mandiri, kita akan terus melakukan komunikasi dengan pasien, dengan yang bersangkutan, sekaligus melakukan penelaahan terhadap kondisi sosialnya. Sekiranya akan menjadi keresahan, kita akan memberikan beberapa alternatif pilihan untuk melaksanakan isolasi supaya tidak menjadi keresahan masyarakat, sekaligus juga memberikan jaminan terhadap pelaksanaan isolasi yang lebih terjamin. Orang yang telah dinyatakan positif betul-betul terjamin dalam kondisi sehat secara klinis dan medis. Nah, itu yang terus akan kami coba komunikasikan sehingga langkah-langkahnya bisa lebih pada posisi mana yang terbaik. Karena sekarang di Rumah Sakit Dr. Haryoto juga kita sedang memilah untuk
pasien yang positif corona tetapi memiliki gejala klinis tentu harus dibedakan dengan pasien yang positif corona yang tidak memiliki gejala klinis. Saya kira itu. Ada lagi? Yes, ya. Ya, kita belum membahas ke arah PSBB ya. Kita masih fokus untuk penanganan yang lebih ketat terhadap seluruh protokoler pencegahan corona. Karena itu berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan dengan terus potensi bertambahnya orang yang teridentifikasi virus corona, langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah melakukan kebijakan yang lebih ketat lagi terhadap orang yang harus menggunakan masker, terhadap kegiatan-kegiatan yang berkerumun atau menyebabkan kekerumunan massa. Nah, termasuk juga langkah-langkah yang berkenaan dengan persiapan Ramadan. Nanti akan kami sampaikan secara terpisah berkaitan dengan langkah-langkah ini, tetapi bahwa kita akan terus melakukan evaluasi untuk lebih memperketat kebijakan kita terhadap penanganan virus corona yang ada di Kabupaten Lumajang. Pertama, Pak Bupati. Untuk pemudik sudah kita buat alur mekanismenya, termasuk screening di perbatasan sampai kepada isolasi dan tindakan-tindakan yang dilakukan apabila yang bersangkutan melanggar. ya intinya masih yang intinya akan kita sampaikan pada waktu yang dalam waktu dekat lah. Yang penting bahwa tahapan-tahapan ini intinya akan lebih kami ketatkan lagi. Cak Torik, di sekitar alun-alun selama Ramadan apakah ada penjual takjil atau? Ya, nanti akan kita sampaikan secara terpisah soal itu berkenaan dengan langkah-langkah kebijakan untuk lebih memperketat lagi penanganan kita semua masyarakat Kabupaten Lumajang dalam pencegahan virus corona. Ada lagi? Cukup. Oh, mudik. Ya, karena di perbatasan kan belum ada, sementara di kabupaten kota lain. Ya. Tapi di masanya masih belum ada. Ya, dalam waktu dekat akan kita sampaikan. Karena ini berkenaan dengan model macamnya banyak orang. Saya khawatir kalau disampaikan hari ini akan ada masyarakat yang berbondong-bondong untuk mendahului. Nah, saya kira itu. Yang penting kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih ketat terhadap penanganan virus corona. Apa ada rencana patroli kembali ini, Pak? Soalnya kita lihat ini butuh penegasan terkait dengan physical distancing. Saat ini sudah mulai mundur, kita lihat di zona merah. Untuk tempat-tempat ibadah masih ada jamaah, salat jamaah dan salat juga. Dan juga di warung-warung ketika malam ternyata masih ada yang bergerombol. Ya, terima kasih saran informasinya. Tentu ini menjadi evaluasi kami bersama-sama dengan teman-teman kepolisian dan TNI untuk melakukan langkah yang lebih ketat lagi. Tentu juga bisa jadi kita akan melakukan penertiban terhadap masyarakat yang ada atau terfasilitasi dengan tempat-tempat yang menyebabkan berkerumunnya banyak orang. Kita terus melakukan langkah. Harapan kami semua, kita semuanya, ayo kita ikuti langkah-langkah pencegahan terhadap virus corona ini semuanya dengan kesadaran yang lebih utama. Itu gunakan masker, cuci tangan, jangan berkerumun di banyak orang, lakukan physical distancing. Kalau tidak ada kegiatan, tidak ada kepentingan, berada di rumah. Saya kira itu sudah sering kita sampaikan dan banyak kesempatan kita menyampaikan soal itu. Ayo
kita jalani bersama terkait dengan langkah-langkah itu supaya kita semuanya terhindar dari virus corona. Karena dari waktu ke waktu virus corona ini kondisi yang kita alami betul-betul unpredictable, tidak bisa diprediksi siapa yang terjangkit, siapa yang positif, dan ini semua akan menjadi langkah pemerintah untuk terus melakukan penanganan yang lebih serius lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Lumajang 1, itulah tadi rilis dari Pak Bupati Lumajang. Ada 2 ya, yang kembali terkonfirmasi positif dalam kondisi sehat dan hari ini menjalani isolasi mandiri di rumahnya karena memang tidak ada gangguan klinis atau tidak ada gangguan kesehatan. Kita berharap Kabupaten Lumajang bisa segera terhindar, bisa terbebas dari pengaruh COVID-19. Terima kasih, sampai jumpa.